Halo bos-bosku, selamat datang di channel After ya. Ini channel baru dan bantu support channel ini ya guys dengan cara like dan komen videonya, setelah itu subscribe. Oke, thank you guys. Nah, di video pertama ini kita bahas alur cerita film ya guys. Oh ya, sebelum nonton video ini aku kasih tahu sama kalian ya. Kalau video ini tuh video full spoiler ya guys. Jadi kalau kalian penasaran, ada baiknya kalian nonton filmnya secara langsung. Tapi kalau mau simpelnya, yaudah silahkan nonton video ini guys. Oke guys, langsung aja kita bahas filmnya ini ya. Nah, filmnya ini tuh judulnya Tas. Film ini dibuat di tahun 2014 ya guys ya. Filmnya itu disutradarai oleh Kevin Smith dan dibuat di Amerika. Nah, oke guys, di awal scene film ini tuh ada dua orang sahabat yang namanya Wallace, itu yang kumisan tuh ya guys ya. Yang satunya lagi namanya itu Teddy yang pakai topi. Mereka kayak lagi bawain podcast gitu ya guys ya. Nih kita lihat di sini ya. Mereka bahas video yang sebenarnya nggak layak untuk dibicarain ya, karena itu kesusahan orang gitu. Di situ ada video orang yang lagi mainin samurai tapi apes gitu guys, malah samurai nggak sengaja kayak ngepotong satu kakinya guys. Waduh, serem ya. Mereka ngetawain orang yang ada di video itu tuh guys, dan ngomong seharusnya orang itu senang karena videonya itu telah ditonton banyak orang dan kayak menghasilkan uang gitu. Waduh, kayak dark banget gitu ya guys ya. Nah, singkat ceritanya nih, si Wallace mau berangkat tuh ke Kanada guys. Kayaknya tujuannya dia mau nyari orang yang kakinya kepotong di video tadi buat diundang ke podcast mereka tuh. Nah, tapi sebelum si Wallace pergi, si Wallace kan punya cewek nih. Nah, ceweknya itu udah ngelarang buat nggak usah pergi lah gitu, karena ceweknya itu bilang ngambil keuntungan dari kesusahan orang lain itu nggak baik gitu. Tapi si Wallace kayaknya bandel dan nggak peduli gitu ya guys ya. Dia tetap kekeh untuk berangkat guys. Oke, cerita selanjutnya si Wallace itu kayaknya udah sampai Kanada nih ya. Ternyata gitu si Wallace sampai Kanada guys, orangnya itu dia ke rumahnya gitu ya. Rumahnya itu kok kayak sepi gitu, tapi ada karangan bunganya. Tapi dia lihat ke samping rumahnya kok yang agak rame gitu ya guys. Nah, ternyata si orang yang dia cari itu udah meninggal guys. Dia kayak bunuh diri gitu karena frustasi gitu. Dia nggak tahan lah hidup dibully orang, udah gitu dia nggak tahan juga hidup dengan satu kaki gitu, kayak frustasi lah dia. Nah, sehabis dari rumahnya si orang yang tadi, kayak si Wallace ini pergi ke satu bar gitulah guys ya. Dia kayak nongkrong di bar gitulah, buat santai, namanya capek kan habis jalan jauh gitu lah ibaratnya ya. Nah, di situ dia nelpon ke temennya gitu, si Teddy tadi. Dia bilang kalau orang itu was modar guys. Nah, si Wallace kacau kali ini guys. Masa dia ngomong ke Teddy kenapa anak itu nggak nunggu 2 hari lagi untuk bunuh diri biar sempat diundang ke podcastnya dulu. Waduh, ini orang emang dark banget jokesnya guys. Nah, masih di bar tadi nih ya guys ya. Si Wallace tuh ke toilet gitu. Nah, di sana di toilet itu banyak tuh dinding-dindingnya itu tulisan-tulisan gitu kan. Tempel-tempelan kertas gitu. Dan nggak sengaja si Wallace tuh nemuin satu kertas yang ditulis oleh seorang kakek tua yang bertempat tinggal di pedalaman Kanada gitu. Nah, tulisan tersebut kayak sangat menarik gitulah bagi Wallace. Tapi kayaknya tulisan ini menurut Wallace butuh media gitulah buat ngeliput cerita itu. Dan akhirnya tanpa nunggu lama-lama, Wallace nelpon manajer podcastnya tuh. Mereka buat ngabarin bahwasannya dia nemuin kisah menarik itu untuk diangkat ya. Dengan maksud daripada dia balik ke Amerika dengan tangan kosong, mending ya kenapa ini nggak dibawain ke podcast mereka gitu. Nah, nggak nunggu lama-lama si Wallace-nya itu kayak langsung ngehubungin si kakek yang punya cerita itu ya guys ya, nanya di mana alamatnya, terus berangkatlah tuh dia. Aduh, pendek kali pikirannya, cabut-cabut aja ya, gawat kali kan nih.
Nama kakek itu si Howard ya guys ya, nama panjangnya Howard gitu loh. Sangat gitu loh, bercanda guys. Nah si Welles tuh udah sampai nih di rumah kakek tua itu. Tanpa rasa curiga Welles tuh masuk ke rumahnya guys. Kakek itu juga nyambut Welles dengan santuy ya kan. Singkat cerita kakek tua itu nawarin minum buat Welles guys. Dan Welles mau aja. Siapa sih yang gak mau ditawarin, apalagi lagi minuman gratis gitu ya. Hitung-hitungnya buat biaya. Habis itu si kakek mulai bercerita lah itu guys. Cerita tentang pengalamannya gitu sesuai dengan apa yang dia tulis di kertas itulah. Itu nyeritain masa lalunya, dimana dia kerja di kapal perang, terus kapal perangnya itu nabrak gunung es yang mengakibatkan kapal itu pecah ya guys ya, terus si kakek terdampar gitu. Waduh serem guys ya. Nah dia terdampar sendirian guys, gak ada lagi tuh yang selamat selain dia. Berenanglah dia pelan-pelan tuh ke daratan ya kan, pelan-pelan lagi berenang ke daratan. Pas udah nyampe daratan dia cuman ketemu sama satu anjing laut guys, atau walrus. Anjing laut tuh dijadiin temen tuh sama dia, dijadiin temen sama Howard selama dia terdampar. Anjing laut itu baik banget sama dia guys. Nah balik ke si Welles tadi ya guys ya. Selama dia dengerin kakek Howard cerita, si Welles pelan-pelan mulai kayak melayang-melayang gitu, gak sadar gitu lah guys. Ternyata kakek Howard ini kayak udah nyampurin obat bius gitu ke minumannya guys. Nah, si Welles tuh akhirnya pun kayak pingsan, gak sadarkan diri gitu lah. Waduh serem ya guys ya. Dibalik ke nggak sadarannya ini, Welles tuh nggak ada inget sama sekali guys, nggak ada inget apa-apa lagi kejadian yang lain dia nggak inget. Yang ada di dalam pikirannya cuma kenangan manis dia sama si pacarnya itu guys. Nah di hari berikutnya tuh kita bilang di keesokan harinya lah ya gitu ya, si Welles tuh sadar, dan waktu dia sadar itu dia udah ditungguin sama kakek Howard ini yang gak lain dan gak bukan. Dia kakek ini adalah seorang psikopat yang akan merubah Welles menjadi seekor anjing laut. Nah kita udah mulai sampai ke inti cerita guys. Tapi si kakek itu cuman ngomong ke Welles semalam dia pingsan karena digigit laba-laba dan membuat pembengkakan pada kakinya. Tapi saat itu Welles gak ngerasakan kakinya. Habis itu dicek dia lah kakinya tuh ya guys ya, ternyata kakinya tuh yang satu udah hilang guys, kayak udah dipotong gitu. Cerita si kakek itu tentang laba-laba tadi cuman bohongan guys ya, emang namanya psikopat gitu ya, ada alasannya. Padahal itu kakinya itu udah dipotong sama kakek itu kan gitu. Nah malam pun berlalu ya kan, malam kakek itu dan Welles makan malam sama, tapi Welles tuh gak bisa gerakan badannya sama sekali guys. Tubuhnya Welles tuh ternyata udah disuntik lumpuh sementara sama kakek Howard ini. Welles cuma bisa teriak-teriak aja, dan di sini Welles sadar bahwa dia akan dijadikan anjing laut atau walrus. Oh my god. Nah di satu sisi pacarnya Welles merasa khawatir karena Welles hilang kabar gitu ya, ceweknya curiga, takut Welles tuh selingkuh gitu kan. Nah ceweknya Welles terus nyoba buat nelponin Welles guys, terus coba yang masih. Nah Welles yang masih kebingungan tuh tadi ngedenger suara HP-nya tuh, tapi nggak keangkat, HP-nya keburu mati. Terus Welles coba nelpon ceweknya lagi, tapi ceweknya nggak angkat juga guys, karena HP ceweknya dalam mode getar gitu kan. Dan Welles juga nelpon Teddy sahabatnya tadi, nggak diangkat juga. Ternyata si Teddy ini tadi berada di rumah ceweknya Welles buat nenangin ceweknya Welles ya guys ya. Nah tentu aja Welles gak angkat handphone, si Teddy gak angkat handphone dong, karena sebentar lagi dia akan ya you know lah. Wah memang dasar kayak gini lah, ini contoh-contoh kawan yang gak ada ya guys ya. Di keesokan paginya setelah bangun dari tidur, nah ceweknya Welles tuh bangun ya kan, ngecek handphonenya lah gitu. Ternyata di handphone itu banyak banget guys panggilan gak terjawab dari Welles, dan ada juga voice note dari Welles yang ngomong bahwasannya dia ada di rumah psikopat tua yang akan ngerubah dia jadi anjing laut. Waduh. Abis itu ceweknya kaget dan langsung ngomong ke Teddy. Nah mereka berdua sama-sama kaget, terus langsung cabut ke Kanada buat nyari Welles. Di lain cerita sambil mereka nyari Welles guys, Welles udah dikerjain tuh sama si Howard guys, atau si kakek itu yang psikopat tadi. Welles udah dimodif sesuai desain yang udah dibuat sama Howard guys, untuk dijadikan seekor anjing laut guys. Waduh, makin lama makin serem ya guys ya. Atau perasaan saya saja, saya tidak tahu.
Nah, singkat kisah dan cerita, Wallace sudah berubah wujud nih guys, jadi anjing laut seutuhnya guys, yang terbuat dari kulit wanusia. Aduh, jadi merinding nih guys, tega banget deh, emang psikopat nih, gak ada akhlak. Yang lebih parahnya, taring anjing laut tadi atau taring buat si Wallace ini guys, itu terbuat dari tulang kakinya yang udah dipotong tadi guys. Wow. Nah, dia itu diikat dan diperlakuin emang selayaknya anjing laut gitulah sama Howard. Nah, untuk menyempurnain Wallace atau nyempurnain si anjing laut ini tadi, anjing laut itu kan harus bisa berenang. Nah, waktu Wallace masuk ke dalam air, Wallace kesulitan bergerak dengan tubuh barunya guys. Wallace tenggelam ke dalam air, dan di sana Wallace melihat ada banyak tengkorak anjing laut yang mungkin manusia yang bernasib sama seperti Wallace. Serem ya guys ya, serem. Di scene lainnya, Teddy dan pacarnya Wallace itu ketemu dengan seorang detektif aneh. Mereka dikasih tahu sama detektif itu bahwasannya dulu dia sempat kayak nyari tahu tentang kasus pembunuhan berantai selama 10 tahun dia nyelidiki, tapi gak ada titik terang gitu guys, gak nemukan jejaknya gitu. Nah, katanya mayat-mayatnya yang ditemukan dengan bentuk aneh seperti kaki yang udah dipotong, tangan yang udah diikat ke badan, dan mulut yang dijahit dengan tulang mirip anjing laut. Nah, detektif ini pun kayaknya kita lihat di sini maulah nolong Teddy sama pacarnya Wallace untuk mengungkap kasus hilangnya Wallace ini ya guys. Nah, di scene berbeda juga kita bisa lihat Howard sedang ngobrol santai lah dengan Wallace. Mana bisa santai ya, badan kita tiba-tiba berubah jadi anjing laut gitu. Dia bilang kalau si Howard ini tadi ya guys ya, dia tuh ngomong kalau dia sangat mencintai anjing laut yang dulu nyelamatin dia gitu, kayak sayang. Ngerti lah ya. Nah, setelah itu Wallace dikasih makan ikan sama Howard. Mau nggak mau, Wallace yang udah kelaparan makan ikan itu mentah-mentah lah seekor anjing laut. Si Howard seneng banget tuh, bisa kita tengok di sini ekspresi Howard gimana kan. Howard seneng banget karena Wallace sama kayak anjing laut. Di lain waktu berikutnya, Wallace juga diajarin berenang sama si Howard. Sambil berenang sama-sama itu, Howard juga nyeritain dia terpaksa harus ngebunuh dan makan si anjing lautnya karena udah kelaparan banget. Si Howard ini merasa bersalah seumur hidupnya, pengen ngebuat atau ngebikin anjing laut itu hidup lagi. Di sela-sela pencarian, Teddy dan timnya atau yang di sana ada si detektif sama si pacarnya Wallace tadi guys ya, itu mereka kayak nemuin mobilnya Wallace yang udah kecebur ke sungai Medan Galia ya kan. Nah, di sungai itu tapi kayak nggak ada jejak kecelakaan gitu guys, tapi emang kayak sengaja dibuang lah. Ya udah pasti mereka kayak semakin dekat gitu kan sama keberadaan Wallace ya kan gitu kan. Oke. Mereka pun mengambil senjata lah untuk berjaga-jaga karena kata detektif yang bersama mereka itu guys, mereka sedang tidak menghadapi orang sembarangan. Iyalah, di mana sembarangannya, manusia itu bisa dibuatnya jadi walrus. Luar biasa. Setelah ketemu sama tempat psikopat itu, mereka dengar suara teriakan dari rumah itu guys. Yang ternyata itu teriakan Wallace dan psikopat yang sedang bertarung. Nah, dan uniknya lagi psikopat itu menggunakan kostum yang juga seperti anjing laut guys, karena menurutnya anjing laut harus bertarung karena dulu Mr. Tas tidak sempat bertarung dengannya. Nah, si Mr. Tas ini tadi itu nama anjing laut yang jadi teman di si Howard dulu ya guys ya. Nah, itu dia. Nah, tapi sebelum dia sempat bertarung, di sini kita lihat kata si Howard, sebelum mereka bertarung, Howard udah duluan ngebunuh anjing laut itu karena kelaparan dan makannya gitu ya. Howard berharap di sini Wallace bertarung layaknya Mr. Tas ngelawan si Howard untuk ngebalaskan dendam, dan si Howard ngomong si Wallace harus menang, kalau tidak Wallace akan mati guys. Dengan emosi tingkat tinggi, Wallace menggunakan taringnya buat nusuk Howard di dadanya bertubi-tubi guys. Dan kita lihat ekspresi Howard, si psikopat itu, dia nggak ngerasa sedih, malah dia tuh ngerasa bahagia guys, puas karena dia udah nggak merasa bersalah lagi sama Mr. Tas dan menganggap Mr. Tas itu udah balas dendam ke dia guys. Nah, si Howard, si psikopat nih tadi pun akhirnya mati dengan tenang dan ikhlas guys. Nah, si sahabatnya tadi itu si Teddy dan yang lainnya ya kan. Nah,
Akhirnya mereka nyampe tuh guys di tempat si psikopat. Nah tapi kagetnya lagi, mereka itu kan ya wajar lah kaget ya ngelihat temen atau pacarnya tiba-tiba wujudnya udah berubah gitu jadi anjing laut ya guys ya. Nah dan di situ juga waktu detektif itu ngelihat si Wallace ini, detektif itu ngerasa Wallace kayak nggak ada lagi lah gunanya hidup guys. Dia mau ditembak Wallace tapi dia dilarang sama pacarnya Wallace. Habis kejadian itu 1 tahun berlalu, kita lihat sama-sama di sini ya guys ya. Teddy sama pacarnya Wallace udah makin deket guys. Tapi kok rada aneh gitu ya. Sini kok tiba-tiba ada kebun binatang tua yang terbengkalai gitu. Apa sih? Oke, penasaran kan? Kita tengok kelanjutannya ada apa. Nah, ternyata si Wallace ditaruh di kebun binatang itu, guys. Aduh, mending ditembak aja guys ya. Buat apa kita hidup kalau nggak bebas kan gitu ya. Sambil ngelihat Wallace, pacarnya ingat kenangan-kenangan mereka dulu. Tapi ya kenangan hanya tinggal kenangan. Si Wallace udah jadi anjing laut atau walrus ya guys, mau diapain lagi ya kan. Nah di akhir cerita pacarnya Wallace tuh ngelempar ikan segar ke Wallace. Habis itu Wallace tuh pacarnya Wallace tuh ngomong, aku akan selalu mencintaimu selamanya. Aduh, sedih ya guys, sedih kan, cukup sedih kan. Nah pacarnya pun akhirnya pulang, si Wallace-nya nangis dan film pun berakhir. Nah tapi guys, ada serunya ini guys. Kemudian ada setelah itu ya, setelah berlalu ada podcast yang ngebahas tentang orang dijadiin anjing laut dan persis kejadiannya sama ketika si Wallace ngejokes si orang yang kakinya kepotong tadi guys. Itu dia karma. Nah jadi buat kalian semua guys ya yang nonton video ini, tolonglah jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain karena itu sangat-sangat tidak baik. Ingat guys, Tuhan tidak tidur. Oke. Jangan lupa support terus channel YouTube ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga gambar loncengnya diklik biar kalian tahu notifikasi video-video selanjutnya dari channel YouTube ini. See you guys, love you.